Laskar, Prodi Sistem Informatika. Hari ini kita mau mengerjakan mata kuliah basis data, tepatnya tugas 2 ya. Jadi hari ini kita mau buat database dari IRD menggunakan MySQL pakai XAMPP ya. Yang harus kita buat di sini tampil dari dokter, susunannya adalah admin, tampil dari dokter, kemudian daftar admin, setelah itu baru pasien, kemudian pasien daftar, strip dokter, setelah itu baru pasien dokter, kemudian pasien. Nah kemudian strip dokter. Hal yang harus kita lakukan di sini dokter ya, mengikuti. Nah kemudian hal yang harus kita lakukan di sini ya, mengikuti panduan yang diberikan ya. Artinya kita di sini harus mengaktifkan dulu XAMPP-nya ya. Di hal yang harus kita lakukan adalah kita mengaktifkan XAMPP ya. Oke, kita aktifkan XAMPP terlebih dahulu. Kita start up page-nya, MySQL-nya. Oke, kemudian setelah sudah hijau semua, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah membuat database-nya melalui CMD. Ya, di sini saya sudah buka CMD-nya dengan menekan tombol Win dan R, kemudian masuk ke CMD-nya. Oke, tahap berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke direktori dari XAMPP-nya terlebih dahulu. Untuk masuk ke direktori, kita cukup ikuti langkah yang sudah disediakan, yaitu dengan cara kita ketik perintahnya cd, kemudian masuk lagi ke cd lagi. Setelah itu baru kita ketikkan cd XAMPP /mysql/bin ya, untuk masuk ke bagian XAMPP-nya. Oke, setelah itu tahap berikutnya kita lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yang harus kita lakukan adalah masuk ke perintah MySQL root ya. MySQL root. Coba sekali lagi ya. Oke ya. Jadi tadi kesalahannya ada di perintahnya ya, harusnya pakai M besar. Oke, setelah sudah masuk ke direktori MariaDB ya, tahap selanjutnya kita di sini disuruh untuk menampilkan atau mengecek dulu isi database-nya dengan perintah show database begitu ya. Jadi kita tinggal ketik saja di sini ya. Perintahnya adalah show database kurang S tadi ya. Oke, masuk ya. Oke, tahap selanjutnya kita disuruh untuk mengecek aksesnya lewat localhost ya. Jadi ada 2 pilihan. Oke, nah untuk mengeceknya nanti kita sisipkan di belakang ya. Kita lanjut di sini, kita disuruh untuk membuat database ya. Dengan database namanya adalah rumah sakit. Oke, rumah sakit. Maka hal yang harus kita lakukan sini adalah perintahnya adalah masukkan create
database. Kemudian nama DB-nya yaitu rumah sakit oke. Ya, sesuaikan dengan yang dibutuhkan. Setelah itu baru kita lakukan tahap selanjutnya. Oke, sudah masuk ya, udah kebuat satu gitu ya untuk database-nya. Kalau kita cek di sini sudah ada di bagian localhost. Oke, sudah ada ya rumah sakit. Next, selanjutnya apalagi yang harus kita lakukan di sini? Oke, ini untuk perintah untuk menghapus kalau ada kesalahan. Karena belum ada kesalahan, kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, atau bisa dilakukan lewat PHP MyAdmin ya. Langsung pilih database, kemudian tinggal drop saja. Oke, berikutnya di sini kita disuruh untuk membuat tabel dengan jenis pertama adalah tabel pasien ini ya. Tabel pasien terdiri dari ID pasien, nama pasien, jenis kelamin gitu ya. Kemudian alamat pasien. Oke, kita lanjut ya. Perintahnya adalah create tabel dengan detail tabel pasien, isi dari tabelnya. Oke, kita ketik sini. Jangan sampai salah. ID. Ini adalah tipe datanya, integer gitu ya, disingkat jadi int dengan 3 karakter. Dijadikan sebagai primary. Kemudian kolom berikutnya itu nama pasien dengan jenisnya adalah varchar dengan jumlahnya adalah 30. Kemudian alamat pasien jenisnya sama, varchar dengan jumlah 100. Selanjutnya jenis kelamin ya, kita isi varchar juga untuk tipe datanya dengan jumlah 1 karakter saja. Kemudian kolom penyakit tipe datanya sama, varchar 100 untuk jumlahnya. Kemudian nomor handphone ya, varchar juga. Ya, isinya 15. Oke, jangan lupa titik koma. Kita cek dulu. Create tabel pasien dengan tipenya integer. Jadikan sebagai primary key ya. Kemudian berikan perintah auto increment. Nama pasien
sudah masuk, kemudian alamat pasien sudah kita masukkan, jenis kelamin juga sudah kita masukkan, penyakit sudah kita masukkan, nomor handphone sudah kita masukkan. Yang berikutnya tinggal kita lakukan enter data saja. Oke, sorry ada yang kelewat ya. Kita pilih database-nya yang mau kita masukkan dulu. Rumah sakit. Oke, setelah itu kita masukkan perintah yang tadi ya. Tabel. Oke, masuk ya. Oke, lanjut. Kalau kita cek di sini sudah masuk datanya. Ya, ada tabel pasien begitu ya. Next, kita lanjut setelah itu baru ke tabel berikutnya. Oke, tabel yang kedua kita kopikan, tapi kita perbaiki dulu. Oke, next. Setelah itu tabel administrator kita enter. Oke, sudah masuk. Tahap berikutnya kita buat tabel dokter ya. Oke, kita kopikan lagi dari perintah yang kedua, yang ketiga, sorry. Oke, tabel dokter ya, kita enter. Sudah masuk. Langkah berikutnya kita ketik lagi tabel dokter admin ya. Kita masukkan tabel dokter admin. Oke, lanjut. Sudah masuk dengan 3 komponen. Berikutnya tabel pasien strip dokter ya. Pasien strip dokter kita enter. Oke, sudah masuk. Berikutnya tabel daftar kita masukkan. Oke, sudah masuk juga. Oke, semua data sudah masuk, tinggal kita cek ya. Kita cek dari PHP My Admin ya. Kalau tadi cuma 1 ya, baru kita refresh setelah sudah masuk semua. Oke, kita tunggu. Oke, semuanya sudah masuk ya. Jadi begitulah proses dari pembuatannya. Oke, setelah itu ada lagi. Oke, kita mengecek tiap-tiap tabel yang keluar ya dari bagian desainer. Oke, ini adalah tampilan dari proses data yang tadi kita buatnya. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, kolom-kolom yang sudah tercipta seperti ini. Berikutnya apa lagi? Sudah ya, clear ya. Oke, itu saja yang bisa saya lakukan. Semoga tugas ini jadi tugas yang dapat membuahkan hasil yang maksimal. Sebelumnya terima kasih. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.